Di part yang kedua ini saya akan melanjutkan setelah kemarin di video yang pertama saya sudah membuat granny square seperti ini. Untuk membuat tas seperti pada gambar saya membutuhkan sebanyak 12 granny square. Simak videonya sampai akhir, jangan di skip. Setelah ini saya akan menyusun granny square tersebut, kemudian menyambungnya, dan nanti hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Ini tas yang sudah jadi, tinggal di flooring. Nanti kurang lebih akan seperti itu. Kemudian untuk tali selempangnya, di sini juga saya sudah membuat tali selempang berwarna marun seperti warna tasnya. Saya juga sudah membuat tutorial bagaimana cara membuat tali selempang seperti ini di video sebelumnya. Untuk linknya akan saya sertakan di description box. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyusun granny square yang sudah saya buat sesuai dengan posisi warna yang saya inginkan. Kemudian saya menyiapkan hakpen nomor 4 dan benang polyester warna marun untuk menyambungkan granny square ini. Untuk menggabungkan granny square ini saya menggunakan tusuk single crochet. Di sini untuk menyambungnya pada lubang yang diisi 4 single crochet sebelumnya di tengah-tengah, atau bisa jika dihitung dari sebelah kanan berarti single crochet yang ketiga. Dimasukkan benang marun pada kedua granny square, kemudian diikat simpul dan mulai dirajut. Dirajut seperti biasa di setiap lubang. Usahakan posisinya sama agar hitungannya tidak salah pada akhir nanti. Untuk lebih jelasnya bisa disimak ya. Untuk tali-tali sisa yang ada bisa diselipkan saat menyambungkan agar nantinya terlihat rapi.
sampai di sini sudah selesai, kemudian bisa dilanjutkan pada granny square yang selanjutnya. Untuk caranya sama seperti sebelumnya. Di sini saya akan memulai dari single crochet pada lubang yang besar pada single crochet yang ketiga apabila dihitung dari sebelah kanan. Kemudian langsung saja dibuat single crochet sampai di lubang yang terakhir. Selanjutnya di sini sama seperti sebelumnya. Di tahap menyambungkan memang terlihat mudah karena hanya menggunakan tusuk single crochet. Kesulitannya adalah ketika kemungkinan ada salah dalam memasukkan lubang. Jadi apabila single crochet dibuat pada lubang yang tidak seharusnya atau ada salah, entah itu kelewat atau mengisi pada lubang yang sama, nanti pada akhirnya akan ada lubang yang tersisa dan biasanya pada saat itu sedikit bingung di mana letak kesalahannya, karena biasanya memang sedikit lumayan sulit untuk dicari di mana letak kesalahannya. Karena saya sendiri juga masih terkadang juga mengalami hal tersebut, sehingga saya memilih untuk memulai ulang dari awal agar kesalahan tersebut dapat dihindari. Apabila sudah selesai, tambah satu rantai, kemudian putus benang menggunakan korek api. Selanjutnya di sini sudah selesai, kemudian dilanjutkan di bagian ini dengan cara yang sama.
Dilanjutkan di bagian yang lain yang belum terhubung. Kemudian ini setelah digabungkan, 6 granny square setelah digabungkan akan menjadi seperti ini. Selanjutnya di sisi yang satunya juga akan dilakukan cara yang sama. Hasilnya akan sama seperti sebelumnya, yaitu seperti ini. Kemudian selanjutnya kedua lembaran ini akan digabungkan juga dengan tusuk single crochet dan dengan cara yang sama seperti saat menggabungkan granny square. Di sini saya akan memulai menghubungkan kedua lembaran ini dari sini, kemudian sampai di sini. Masih menggunakan hakpen nomor 4 dan juga benang polyester warna marun. Mula-mula di sini saya akan mengikat benang warna polyester pada single crochet yang ketiga dari lubang ini. Selanjutnya, kedua lembaran ini pada setiap lubangnya akan saya rajut menggunakan tusuk single crochet. Selanjutnya, bisa disimak baik-baik ya teman-teman.
Selanjutnya di sini apabila sudah selesai, tambahkan satu rantai dan putus benang menggunakan korek api. Untuk bagian luarnya bisa dikeluarkan seperti ini. Untuk selanjutnya di bagian atas ini akan ditambahi dengan single crochet beberapa baris seperti ini. Di sini selanjutnya saya mengikatkan helai benang marun ini di lubang yang acak saja sih. Kemudian saya ikat dan saya buat satu rantai di lubang yang sama. Kemudian untuk lubang-lubang selanjutnya akan saya isi dengan satu single crochet di tiap lubangnya, memutar sampai kembali lagi di awal. Di sini sudah satu baris, kemudian slip stitch pada rantai pertama yang dibuat. Untuk baris selanjutnya buat satu rantai, kemudian di setiap lubangnya diisi dengan satu single crochet seperti sebelumnya, memutar sampai nanti kembali lagi di tusuk yang awal. Selanjutnya apabila sudah memutar, kembali lagi di awal. Selanjutnya kemudian setelah ini di slip stitch pada rantai yang pertama. Untuk baris yang ketiga kurang lebih sama, yaitu setiap lubang diisi dengan masing-masing satu single crochet, namun pada baris ini akan ditambah dengan pemasangan ring D pada kedua ujung tas. Nah, di bagian ujung ini akan dipasang ring D, tergantung ring D yang dipakai teman-teman ukuran berapa. Di sini ukuran ring D yang saya pakai kurang lebih 1,7 cm. Jadi untuk pemasangan ring D-nya saya ikut merajutnya seperti ini sebanyak 5 single crochet. Kemudian dilanjutkan membuat single crochet seperti biasa.
Kemudian pada bagian ujung yang satunya juga dilakukan pemasangan dengan cara yang sama, yaitu menggunakan tusuk single crochet sebanyak 5 single crochet untuk memasang ring D ini. Kemudian dilanjutkan mengisi masing-masing lubang menggunakan single crochet sampai di lubang terakhir. Kemudian apabila sudah sampai di lubang yang terakhir, seperti biasa, slip stitch pada rantai pertama. Kemudian masih menambahkan baris dengan masing-masing lubangnya diisi dengan 1 single crochet. Di bagian pemasangan ring D ini, di lubang yang sebelumnya atau pada baris sebelumnya, pada saat pemasangan diisi menggunakan single crochet, jadi tidak mengisi pada lubang yang biasanya, namun lubang pada baris sebelumnya. Tujuannya agar ring D nya terpasang secara rapat dan kokoh. Jika sudah sampai di lubang yang terakhir, slip stitch pada rantai yang pertama, kemudian menambahkan 1 rantai. Masih seperti biasanya, setiap lubang diisi menggunakan masing-masing 1 single crochet sampai memutar di lubang yang terakhir. Sudah sampai di lubang yang terakhir, kemudian slip stitch pada rantai yang pertama, dan di sini sudah selesai. Tambahkan 1 rantai, kemudian tarik benang dan putus benang menggunakan korek api. Setelah ini, untuk sisa-sisa benang pada masing-masing granny square maupun sisa-sisa benang yang lain bisa diselipkan kemudian dirapikan menggunakan korek api. Untuk proses selanjutnya adalah proses pemasangan kain kuring dan juga resleting. Kemudian barulah tali selempang yang sudah dibuat bisa dikaitkan pada masing-masing tempat atau ring D. Nah, di sini untuk tasnya sudah saya pasangkan furing dan juga resleting. Kemudian di bagian ujung-ujung di dekat ring D-nya juga sudah saya jahit secara manual. Selanjutnya, tas ini bisa dipasangkan dengan bisa dipasang tali selempang
dimana untuk tutorial tali selempangnya sudah ada di video sebelumnya, akan saya sertakan di description box. Seperti ini tasnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.